Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Farid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari praktikum mata kuliah Administrasi dan Pemeliharaan Sistem. Yang mana tugasnya itu ialah di sini saya disuruh untuk menggunakan Ubuntu server. Kemudian saya disuruh untuk membuat sebuah video dengan skenario sebagai berikut, di mana ada 15 skenarionya. Nah, jadi di sini kita dapat melihat untuk detail tugasnya. Nah, selanjutnya langsung saja kita buka Ubuntu-nya untuk memulai proses pengerjaan tugas tersebut. Nah, di sini kita sudah masuk ke desktopnya Ubuntu. Selanjutnya langsung saja kita buka terminal untuk memulai proses pengerjaan tugasnya. Nah, di sini langsung saja kita lihat untuk skenario yang pertama, di mana kita disuruh untuk mengecek versi Linux Ubuntu yang kita gunakan. Nah, jadi langsung saja untuk mengecek versi Linux Ubuntu-nya, kita dapat menggunakan perintah lsd_release min d. Nah, jadi di sini muncul untuk versi dari Linux Ubuntu-nya. Nah, jika kita ingin melihat rincian yang lebih jelasnya, kita dapat menggunakan perintah yang sama, namun min d-nya diganti menjadi min a. Nah, di sini muncul ya untuk rincian yang lebih jelasnya. Selanjutnya kita lihat skenario yang nomor 2, di mana kita disuruh untuk membuat sebuah user baru dengan nama Bunga. Jadi langsung saja. Untuk membuat sebuah user baru, kita dapat menggunakan perintah sudo add user. Kemudian kita buat nama usernya yaitu Bunga. Kemudian enter. Di sini kita masukkan password dari user yang pertama. Kemudian kita buat password untuk user Bunganya. Nah, selanjutnya kita buka setting untuk melihat apakah user barunya sudah kita buat. Nah, jadi di sini kita sudah membuat sebuah user baru ya, nama Bunga. Nah, selanjutnya kita ubah administratornya, di mana kita jadikan Bunga ini menjadi adminnya, sedangkan Farid ini menjadi bukan adminnya. Nah, jika sudah, kita palang. Kemudian kita lihat skenario yang ketiga, di mana pada skenario yang ketiga kita disuruh untuk login sebagai user Bunganya. Nah, jadi langsung saja kita login. Nah, kita klik Bunga, kemudian kita masukkan password yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah masuk ke desktopnya Ubuntu dengan user yang bernama Bunga. Nah, jadi langsung saja kita buka terminalnya.
selanjutnya kita lihat untuk skenario yang keempat, kita disuruh untuk melihat direktori kerja yang sedang aktif. Nah, jadi langsung saja untuk melihat direktori yang sedang aktif, kita dapat menggunakan perintah ls. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini muncul ya direktorinya. Selanjutnya kita lihat skenario yang kelimanya. Nah, di mana kita disuruh untuk masuk ke dalam direktori /home/bunga. Jadi langsung saja. Untuk masuknya kita dapat menggunakan perintah sudo su. Kemudian kita enter, masukkan passwordnya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam direktori home bunganya. Kemudian kita lihat skenario yang keenam, di mana kita disuruh di dalam direktori bunga, kita disuruh untuk membuat direktori baru dengan nama latihan. Nah, jadi langsung saja. Untuk membuat direktori, kita dapat menggunakan perintah mkdir. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini kita sudah membuat direktori baru yang bernama latihan. Kemudian kita lihat skenario yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, di mana kita disuruh untuk masuk ke dalam direktori latihan yang sudah kita buat tersebut. Nah, untuk masuk ke dalam direktori tersebut, kita dapat menggunakan perintah cd latihan. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam direktori latihannya. Nah, selanjutnya kita lihat skenario yang ke-8, di mana kita disuruh untuk membuat sebuah file baru yang bernama tugas.txt. Nah, jadi langsung saja, untuk membuatnya kita dapat menggunakan perintah touch. Nah, jika sudah, kita klik enter. Nah, untuk melihat apakah file tugas.txt ini sudah terbuat, kita dapat menggunakan perintah ls. Nah, jadi di sini sudah muncul ya bahwasanya kita sudah berhasil membuat sebuah file yang bernama tugas.txt di dalam direktori latihan. Nah, selanjutnya kita lihat skenario yang ke-9, di mana di sini kita disuruh di dalam isi file tersebut kita disuruh mengisi kata belajar terminal, lalu kita disuruh untuk menyimpannya. Nah, jadi langsung saja untuk mengisi isi di dalam file tugas.txt ini, kita dapat menggunakan perintah nano tugas.txt. Kemudian kita enter. Nah, jadi di dalam ini kita disuruh untuk mengisi kata-kata yaitu belajar terminal. Jika sudah, kita klik Ctrl X, kemudian kita klik yes, lalu enter. Nah, untuk melihat isinya, kita dapat menggunakan perintah add tugas.txt. Nah, jadi di sini sudah muncul isi dari file tugas.txt ini yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita lihat skenario-nya. Nah, pada skenario yang ke-10, kita disuruh untuk membuat direktori backup dalam root-nya. Nah, jadi langsung saja untuk membuatnya kita Nah, untuk membuatnya kita gunakan perintah yang sama juga, yaitu perintah mkdir /root /backup. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini kita sudah membuat sebuah direktori yang bernama backup dalam rootnya. Nah, untuk memastikan apakah direktori tadi sudah berhasil terbuat atau belum, kita lihat dulu dengan masuk ke dalam root.
kemudian kita gunakan perintah ls. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat sebuah direktori yang bernama backup di dalam root. Selanjutnya, kita lihat lagi skenario-nya, di mana pada skenario yang 11, kita disuruh untuk melihat hak akses atau permission dari direktori backup tersebut. Nah, jadi langsung saja, untuk melihat hak aksesnya, kita dapat menggunakan perintah ls-l. Nah, jadi di sini sudah muncul untuk hak aksesnya apa-apa saja pada direktori backup. Nah, selanjutnya kita buka lagi skenario-nya. Pada skenario yang ke-12, kita disuruh untuk mengatur hak akses agar siapapun bisa menyimpan di dalam root backup tersebut. Nah, jadi langsung saja untuk sintaks atau perintahnya kita dapat menggunakan perintah chmod 77, kemudian direktorinya yaitu backup. Ya sudah, kita klik enter. Nah, untuk melihat apakah kita sudah berhasil memberikan aksesnya atau belum, kita dapat menggunakan perintah ls-l. Kemudian kita enter. Nah, jadi di sini sudah berubah ya untuk aksesnya, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya kita buka lagi skenario-nya, kita lihat pada skenario yang ke-13, di mana kita disuruh untuk mengcopy file /home, /bunga, /latihan, /tugas.txt ke dalam root backup tugas.txt tanpa menggunakan perintah sudo. Nah, jadi langsung saja. Nah, sebelum kita mengcopy filenya, kita masuk dulu ke dalam folder atau direktori bunga dan juga direktori latihan tadi. Nah, jadi caranya itu kita menggunakan perintah cd /home /bunga /latihan. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk mengcopy file tadi, kita dapat menggunakan perintah cp. Nah, jika sudah, kita klik enter. Nah, untuk melihat apakah kita sudah berhasil mengcopy isi dari direktori bunga dan juga direktori latihan tadi, kita keluar dulu dari direktori bunga ini menggunakan perintah cd. Kemudian kita masuk ke dalam rootnya menggunakan perintah cd /root /backup. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam direktori backup, kemudian kita gunakan perintah ls untuk melihat isinya. Nah, jadi di sini isinya sudah muncul, yaitu tugas.txt. Nah, kemudian kita lihat apakah isi dari tugas ini sama dengan isi yang tugas tadi yang sudah kita buat. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah cat. Kemudian kita enter. Nah, sama ya untuk isinya. Nah, selanjutnya kita buka skenario-nya. Pada skenario ke-14, kita disuruh untuk menghapus direktori latihan yang ada di dalam home dan juga direktori bunganya. Nah, jadi langsung saja di sini kita gunakan perintah rm-r kemudian nama direktorinya. Nah, jadi sebelum kita menghapusnya, kita masuk dulu ke dalam direktori home tadi. Nah, jadi di sini kita keluar dulu dari direktori backupnya. Kemudian
Kemudian kita masuk ke dalam directory home. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita gunakan perintah rm tadi, rm min r, kemudian nama direktori yang ingin kita hapus. Jika sudah, kita klik enter. Nah, untuk melihat apakah kita sudah menghapus direktori latihan ini, kita dapat menggunakan perintah ls. Nah, jadi di sini tidak ada lagi direktori yang bernama latihan. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menghapusnya. Kemudian kita lihat lagi skenario yang terakhir, yaitu skenario yang ke-15, di mana di sini kita disuruh untuk matikan mesin dengan perintah sudo power off. Nah, jadi langsung saja kita gunakan perintah sudo power off. Kemudian kita enter. Nah, jadi perintah sudo power off tadi merupakan perintah untuk mematikan mesin virtualnya. Oleh karena itu, dengan kita mematikan mesinnya tadi, maka berakhir pula proses pengerjaan tugasnya. Nah, jadi apabila ada kesalahan dalam proses pengerjaan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.